Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu Guzis Hen pun mengatakan bahwa dirinya yakin semua orang tahu siapa dirinya. Jadi dirinya tidak akan mengoceh. Dengan ini mereka akan lihat bagaimana keberuntungan dirinya hari ini. Dan alam rahasia yang terpilih adalah Yeserama. Guzis Hen yang melihat hal ini agak kaget serta sedikit cemas dan menilai, bukankah seharusnya keberuntungan dirinya benar-benar bagus atau sangat buruk? Lalu, orang-orang yang melihat alam rahasia ini menyebut bahwa sepertinya penantang hari ini memiliki nasib yang cukup buruk. Namun menurut sebagian orang mengatakan bahwa lebih tepatnya Guzis Hen sebenarnya mengundi peta yang paling sulit. Mereka rasa bahwa setengah dari tim akan gagal melewatinya hari ini. Jika demikian, maka Universitas Cloud Hagemon mungkin akan mendominasi kali ini. Di samping itu, Chang Yuseng menyebut ini terlalu sial untuk benar-benar mengundi Yeserama. Ling Xiao pun tidak masalah dengan hal ini dan mempercayakan saja kepada Cheng Qianmo, Huang Tian, dan yang lainnya. Kemudian Ruose pun bertanya-tanya di manakah rekan satu tim lain yang ditugaskan oleh kakeknya untuk mereka. Dirinya belum melihat mereka. Lalu di saat memperhatikan sekitar, Ruoshi pun kenal dengan seseorang yang berdiri di seberangnya. Dan seketika Ruoshi berteriak memanggil Qiuling dan Zhou Siwei. Qian Mo meminta Ruoshi untuk berhenti berteriak. Ruoshi pun bertanya mengapa Qian Mo menghentikan dirinya. Di sana ada Qiuling dan Zhou Siwei. Qian Mo pun meminta Ruoshi untuk diam. Memang di sana ada mereka, tapi tidakkah Ruoshi lihat mereka dari universitas lain? Dirinya tidak menyangka bahwa Qiuling berasal dari Universitas Forest Cloud yang merupakan peringkat kedua. Dan Zhou Siwei ternyata dari Universitas Magic Spirit. Kedua orang ini benar-benar menyembunyikan diri mereka dengan baik. Lalu Zhou Siwei mengatakan kepada Qiuling bahwa monster tua Qianmo itu ternyata berasal dari Universitas Oracle yang merupakan peringkat terendah. Zhou Siwei pun bertanya-tanya bagaimana Universitas Oracle bisa memelihara monster seperti itu. Qiuling pun menyebut bahwa ini seperti yang diharapkan dari ketua guild. Dia memang luar biasa. Di saat yang sama, tiba-tiba Huang Tian menyapa Zhou Siwei dan memintanya melihat ke arahnya karena ayahnya ada di sini. Zhou Siwei pun seketika kesal dan bertanya siapa Huang Tian. Dirinya tidak mengenal Huang Tian, serta meminta Huang Tian untuk berhenti menggonggong sembarangan. Huang Tian pun menyebut Zhou Siwei sangat berani berpura-pura tidak mengenal dirinya. Huang Tian pun menegaskan bahwa dirinya akan menghajar Zhou Siwei sampai Zhou Siwei memanggil dirinya dengan sebutan ayah dalam kompetisi eliminasi nanti. Qiuling yang polos pun seketika menanggapi bercandaan Zhou Siwei dan memberitahu Zhou Siwei bahwa itu saudara mereka Huang Tian. Apakah Zhou Siwei tidak mengenalinya? Kembali Zhou Siwei mengatakan dengan nada meledek bahwa dirinya mengetahui Huang Tian yang sebenarnya dari Universitas Blue Sky yang peringkatnya lebih rendah. Di sisi lain, Qian maupun kini memperhatikan Universitas Cloud Hagemon dan menilai bahwa itu adalah tim dari Universitas Cloud Hagemon. Semuanya di atas level 45. Seperti yang diharapkan dari universitas yang menduduki peringkat pertama setiap tahun.
Mereka berhasil menciptakan tim yang kuat. Lalu Qian Mo pun mengatakan kepada Ruoxi bahwa Li Menghuo tidak ada dalam susunan tim Universitas Cloud Hagemon. Sepertinya Li Menghuo masih tidak dihargai oleh universitas. Ini dapat dianggap sebagai kerugian bagi Universitas Cloud Hagemon. Ruoxi menyebut itu hal yang bagus. Mereka tidak perlu bertarung melawan Li Menghuo. Qian Mo menyebut ini tidak apa-apa. Mereka akan segera menyesalinya. Lalu di saat yang sama, dua orang datang menyapa Ruoxi dan mengatakan bahwa mereka lama tidak bertemu. Diketahui si pria bernama Su Hanhai, seorang paladin level 45, dan si wanita bernama Liu Xiaoyu level 46, seorang oracle. Liu Xiaoyu pun menyebut Ruoxi jadi semakin rajin, levelnya meningkat begitu cepat. Ruoxi pun senang melihat mereka berdua karena akhirnya mereka di sini. Ruoxi pun memberitahu Qian Mo bahwa mereka adalah Su Hanhai dan Li Xiaoyu. Mereka adalah murid langsung dari kakeknya. Qian Mo seketika menyapa mereka berdua. Dalam pikiran Qian Mo, keduanya adalah kebangkitan ketiga. Sepertinya kepala sekolah benar-benar memberikan segalanya. Ruoxi pun juga mengenalkan Qian Mo kepada mereka berdua dan Qian Mo akan menjadi ketua tim mereka. Qian Mo sangat luar biasa. Liu Xiaoyu pun mengerti dirinya pernah dengar tentang Cheng Qian Mo sebelumnya. Dalam pikiran Su Hanhai, untuk mencapai level 39 di usianya, kekuatannya memang mengerikan, tapi kepala sekolah benar-benar menunjuknya sebagai ketua tim itu agak kekanak-kanakan. Kemudian Su Hanhai pun menyebut bahwa alam rahasia ini adalah Yeserama. Mereka benar-benar tidak beruntung. Ruoxi pun seketika bertanya, ada apa dengan peta ini? Apakah ini sulit? Su Hanhai pun menyebut bahwa ini agak sulit. Su Hanhai pun bertanya mengenai pendapat Qian Mo selaku ketua tim. Qian Mo mengatakan bahwa level tim mereka pasti berada di peringkat bawah di antara 20 tim. Itulah mengapa jika mereka ingin mendapatkan tempat pertama hari ini, mereka pasti harus berpacu dengan waktu. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa melanjutkan sesuai dengan jalur standar. Mereka harus melakukan strategi yang tidak biasa. Su Hanhai dan Liu Xiaoyu kaget mendengar soal mendapatkan tempat pertama ini. Lalu pembawa acara pun mengatakan bahwa ujian telah dimulai. Semua kandidat harus mulai memasuki alam rahasia secara berurutan. Lalu Qian Mo mengatakan kepada mereka untuk detail rencananya, mereka akan bicarakan setelah mereka memasuki alam rahasia. Lalu Su Hanhai pun berbisik kepada Liu Xiaoyu soal untuk benar-benar berbicara tentang mendapatkan tempat pertama. Apakah Qian Mo memperlakukan Universitas Cloud Hagemon dan Cloud Forest sebagai sesuatu yang tidak ada? Mereka sudah bisa membakar dupa dan berterima kasih kepada leluhur mereka jika mereka berhasil masuk ke 10 besar. Liu Xiaoyu pun mengatakan bahwa Qian Mo masih junior, dia masih muda. Liu Xiaoyu meminta Su Hanhai untuk bersabar dengannya sebentar. Dan seketika mereka memasuki alam rahasia Yeserama. Kemudian Qian Mo menjelaskan bahwa Yeserama Temple adalah kuil yang menaungi Dewi Elemen Bumi. Peta dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan kekuatan bumi. Sekarang mereka melewati wilayah pertama. Ada 3 jenis monster di wilayah pertama. Yang pertama adalah Barbed Laser. Serangannya tidak tinggi tapi bisa terbagi menjadi monster yang lebih kecil. Yang kedua berada di daerah tercemar. Banyak sekali Craving Sludge, tidak hanya serangannya tinggi, mereka juga memiliki aura cahaya. Dan untuk area terakhir ada File Larvas. Mereka memiliki serangan dan health point yang rendah namun jumlah mereka sangat banyak. Jadi mereka bisa membunuh File Larvas secara berkelompok sesuai dengan kelemahan File Larvas. Ruoxi pun tidak masalah, mereka akan mengikuti rencana Qian Mo. Liu Xiaoyu kembali berbisik kepada Su Hanhai bagaimana Qian Mo bisa memiliki pemahaman yang begitu tinggi tentang peta ini. Apakah Qian Mo bisa membacanya sebelumnya? Su Hanhai pun menyebut bahwa itu bisa saja. Hanya kucing buta yang menangkap tikus mati. Qian Mo kebetulan telah meneliti peta ini sebelumnya dan itu tidak akan semudah yang Qian Mo katakan. Lalu Qian Mo memberitahu Su Hanhai bahwa ada sekitar 8 kelompok Barbed Laser di wilayah pertama. Setiap kelompok punya 4 Barbed Laser. Qian Mo pun bertanya apakah Su Hanhai yakin bisa menarik agro mereka sekaligus. Su Hanhai pun bertanya apakah Qian Mo bercanda. Ketika health point dari para Barbed Laser mencapai 20%, mereka akan terbagi menjadi 2.
Mungkin sekarang jumlahnya 32, tapi sebenarnya ada 64. Bagaimana mungkin bisa menahan semuanya? Qian Mo pun mengerti jika demikian dirinya yang akan melakukannya. Ketika dirinya sudah mengendalikan para barbet laser, mereka bisa datang dan mengambil alih. Su Han Hai pun mengerti dan mengatakan dengan nada kesalnya untuk mempersilahkan Qian Mo. Jika Qian Mo bisa melakukan apa yang Qian Mo katakan, bahkan jika dirinya harus mengorbankan nyawanya, dirinya akan melawan semua gerombolan kecil. Liu Xiaoyu meminta Qian Mo untuk menunggu, dirinya akan memberi Qian Mo sebuah perisai lebih dulu. Lalu Qian Mo meminta semua orang untuk mengikutinya dan menjaga jarak aman. Ruose pun meminta seniornya untuk segera mengikuti Qian Mo dengan cepat dan percaya pada Qian Mo. Lalu saat ini orang-orang yang sedang melihat siaran ini pun bertanya apakah dirinya melihat hal yang benar. Universitas Oracle jelas memiliki seseorang dengan kelas tank, tetapi mereka membiarkan seorang Vagrant menarik monster. Meskipun Qian Mo sangat kuat, levelnya masih terlalu rendah. Mereka menganggap enteng hal-hal ini. Sepertinya Universitas Oracle menghancurkan pot hanya karena retak. Mereka membiarkan Vagrant menarik monster sehingga bahkan jika hasilnya buruk, mereka dapat menyalahkannya. Waktu telah berubah, cara mereka membentuk aliansi tiga universitas seperti perjuangan terakhir orang yang sedang sakit. Di samping itu, Wu Suiqing yang melihat hal ini menilai bahwa Qian Mo terlalu bersemangat untuk mengakhiri semuanya dengan cepat. Dirinya takut dia mungkin berakhir dengan hasil yang berlawanan dengan yang diinginkan dan menjadi bahan tertawaan. Lalu saat ini Qian Mo seketika berlari ke arah Barbed Laser dan mulai menarik monster serta mengaktifkan Ice Block dan menahan semua serangan dari Barbed Laser. Dan saat ini tim Qian Mo telah tepat berada di belakang Qian Mo dengan jarak aman. Su Han Hai pun tidak menyangka Qian Mo benar-benar melakukannya. Lalu Liu Xiaoyu pun meminta Su Han Hai untuk bersiap mengambil alih. Su Han Hai pun bingung bagaimana caranya dirinya bisa masuk. Qian Mo seketika meminta Su Han Hai untuk tidak bertanya apapun dan segera aktifkan skill pertahanannya. Dengan cepat Qian Mo mengaktifkan skill Ice Trap Displacement. Dan seketika Qian Mo bertukar posisi dengan Su Han Hai. Liu Xiaoyu pun kaget dan bertanya apakah Qian Mo seorang magician. Su Han Hai pun kaget dengan pertukaran posisi secara tiba-tiba ini dan bertanya apakah ada orang yang melakukan hal seperti ini. Apakah Qian Mo mencoba membunuh dirinya? Melihat situasinya kembali, Qian Mo menggunakan skill Ice Blast dan membekukan Barbed Laser. Qian Mo seketika bertanya mengapa Su Han Hai masih bengong dan memintanya untuk segera bertahan. Dan tak berselang lama, efek beku pun habis dan kembali Barbed Laser menyerang. Dan Su Han Hai pun menahan serangan ini. Segera Qian Mo mengajak Ruoshi dan Liu Xiaoyu untuk menyerang hingga pertempuran pun terjadi. Setelahnya Qian Mo pun bertanya apakah ini sudah berakhir, itu terlalu cepat. Qian Mo juga mengucapkan terima kasih kepada Su Han Hai untuk menahan agro Barbed Laser. Itulah mengapa mereka punya kesempatan. Su Han Hai pun tidak membenarkan hal itu. Ini semua berkat perintah dari Qian Mo. Dalam pikiran Su Han Hai sekarang mengerti mengapa kepala sekolah memilih Qian Mo menjadi ketua tim ini. Kemudian saat ini orang-orang pun heboh dan bertanya apakah mereka melihatnya. Universitas Oracle adalah tim pertama yang melewati Barbed Laser. Mereka pun kesal melihatnya serta bertanya-tanya mengapa mereka tidak bisa menggunakan metode konyol seperti itu. Namun jika mereka melakukannya, apakah mereka yakin bisa melakukannya? Padahal Qian Mo hanya seorang Vagrant. Kelihatannya ada pertunjukan bagus yang bisa ditonton untuk tantangan alam rahasia hari ini. Lalu Chang Yusheng pun mengucapkan selamat kepada Ling Xiao. Qian Mo ternyata memang mampu. Fei Yingguan pun yakin bahwa tahun ini mungkin mereka akan melihat kebangkitan Universitas Oracle. Ling Xiao pun hanya tertawa menanggapinya dan mengajak mereka untuk melihat kompetisinya saja. Sedangkan Gu Zhishen yang memperhatikan ini menyebut bahwa Cheng Qian Mo ini sangat menarik. Lalu pembawa acara pun menyebut bahwa ini sungguh sebuah keajaiban yang mengejutkan. Universitas Oracle yang memiliki peringkat terendah sebenarnya adalah universitas pertama yang berhasil menembus The Barbed Laser. Universitas di belakangnya ada Universitas Cloud Hagemon dan universitas lain yang kurang diunggulkan yaitu Universitas Blue Sky. Ling Xiao yang mendengar pembawa acara pun bertanya dari mana pembawa acara ini berasal hingga bisa menyebut universitasnya sebagai peringkat terendah.
Fei Yingguan pun meminta Ling Xiao untuk santai. Ling Xiao bisa menampar wajah mereka nanti dengan hasilnya. Di samping itu, Wu Suiqing menyebut bahwa Universitas Oracle hanya sementara memimpin. Dirinya akan membiarkan mereka bahagia untuk saat ini. Lalu Gu Zhishen pun mengatakan bahwa Qianmo ini menarik. Gu Zhishen pun bertanya kepada Di Yuanhao, apakah tetua Qin Feiyu pernah berbagi informasi mengenai Cheng Qianmo dengan Di Yuanhao sebelumnya? Di Yuanhao menyebut bahwa Qin Feiyu sangat menyukainya, tapi dirinya tidak begitu memahaminya. Dalam pikiran Di Yuanhao, sepertinya Gu Zhishen mencoba mencuri Qianmo dari Qin Feiyu. Sebaiknya dirinya tidak ikut campur dalam pertarungan antara tokoh hebat seperti itu. Kemudian beralih ke alam rahasia. Kini Qianmo dan tim telah sampai di area kedua di mana ada Creating Sludge level 45 dengan 15.000 health point. Qianmo mengatakan bahwa meskipun Creating Sludge terlihat biasa saja, serangannya sangat tinggi dan juga memiliki debuff. Jika mereka terburu-buru, atribut mereka akan berkurang 30%. Mereka adalah gerombolan kecil yang agak merepotkan untuk dihadapi. Su Hanhai pun seketika meminta Qianmo untuk menyerahkan ini kepada dirinya. Namun Qianmo mengatakan bahwa monster ini adalah kutukan bagi tank. Tidak cukup hanya menjadi tank. Biarkan dirinya yang mengatasinya. Su Hanhai pun bingung dengan kata tidak cukup untuk dengan menjadi tank. Su Hanhai pun bertanya bagaimana mereka akan melakukannya. Qianmo meminta mereka untuk memperhatikannya baik-baik. Dalam pikiran Qianmo, The Creeping Sludge memang melemahkan pertahanan tank, tapi kecepatannya sangat lambat. Selama dirinya cukup cepat dan mengantisipasi celah serangan mereka secara akurat, dirinya bisa dengan sempurna menghindari debuff mereka dan menarik agro mereka pada saat yang bersamaan. Dan saat Qianmo berhasil menarik perhatian musuh dan memposisikan diri di atas sebuah batu, Qianmo meminta mereka untuk bertindak sekarang. Su Hanhai pun kaget Qianmo sebenarnya bisa melakukannya dengan cara seperti itu, melewatinya tanpa kerusakan apapun. Ruoshi pun mengatakan bahwa sekarang Su Hanhai harus mengerti mengapa dirinya bilang Qianmo sangat kuat. Su Hanhai pun menyebut bahwa dirinya yakin sekarang. Li Xiaoyu juga mengatakan hal yang demikian. Dirinya mulai percaya bahwa mereka bisa mendapatkan tempat pertama. Dan seketika mereka mulai maju menyerang mengikuti jejak Qianmo. Orang-orang yang melihat pertempuran ini bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Qianmo dari Universitas Oracle. Mereka menyebut Qianmo curang. Monster lumpur itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Seseorang pun menyebut bahwa ini kompetisi nasional, siapa yang berani berlaku curang. Itu hanya teknik kontrolnya saja. Mereka pun mengatakan ini sangat keren. Kelihatannya seperti rekor untuk tahap kedua akan segera dipecahkan. Di samping itu, pembawa acara mengatakan bahwa Universitas Oracle telah melampaui Universitas Cloud Hagemon dengan keunggulan tipis 0,6 detik. Universitas Oracle mempertahankan tempat pertama. Hal ini pun memancing emosi Wu Suiqing dan bertanya bagaimana dia menghitung 0,6 detik itu. Apakah pembawa acara sedang bercanda? Seorang guru dari Universitas Cloud Hagemon pun meminta Wu Suiqing untuk tenang. Mereka tidak akan bisa tetap bersemangat lebih lama lagi. Kemudian saat ini Qianmo dan tim telah sampai di area ketiga, yaitu gerombolan File Larvas. Segera mereka maju menerobos gerombolan ini. Pembawa acara mengatakan bahwa Qianmo sekali lagi memimpin dalam membunuh The File Larvas. Selanjutnya mereka akan menghadapi bos alam rahasia yaitu Nornwake level 46 dengan 150.000 health point. Qianmo menjelaskan bahwa Nornwake memiliki 3 skill. Skill pertama disebut Spore Poison Cloud. Skill ini mirip dengan Aura Radiance dari sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan efek spora parasit pada semua target dalam jarak 3 meter dari Nornwake. Dan seketika Nornwake melepaskan skill Spore Poison Cloud, Qianmo mengatakan ketika seorang Awakana terkena efek spora parasit, dia akan memakan 1% health point target setiap detik dan memberikannya kembali kepada Nornwake. Dia akan memulihkan health point bos selama 10 detik. Skill kedua adalah Acid Rain Arrow. Sesuai dengan namanya, Nornwake akan menembakkan 5 peluru anak panah berbisa dan skill ini tidak bisa memiliki casting type. Qianmo meminta mereka untuk memperhatikan hal ini baik-baik.
Debab asid akan mulai setiap 3 detik. Itu akan memberikan 600 DOT ke target yang ada. Adanya skill ini cukup menambah tekanan bagi healer di tim. Selain menjaga tank, mereka juga harus memastikan agar rekan satu tim yang lain tidak mati. Liu Xiaoyu pun meminta Qianmo untuk menyerahkan hal ini kepadanya. Qianmo menambahkan dua skill ini bisa dihindari dengan metode yang sama yang digunakan pada Craving Sledge, jadi tidak berguna melawan dirinya. Kembali Non-Rick melepaskan Acid Rain Arrow, namun Qianmo dengan mudah menghindari serangan ini dan membalasnya dengan Fireball hingga membakar tubuh Non-Rick. Dan Qianmo mengatakan bahwa skill pasif terakhirnya adalah Hair of Wayne, dan ini adalah skill yang paling merepotkan. Setelah Non-Rick kehilangan semua health point-nya, dia akan terbagi menjadi 6 klon yang lebih kecil. Jika salah satu klon melarikan diri, dia akan terlahir kembali. Dan misi mereka adalah memburu semua klonnya. Dan segera mereka menghancurkan klon-klon yang menyebar satu persatu. Dan pada akhirnya menyisakan klon terakhir yang mencoba untuk bangkit kembali. Namun Qianmo telah memperkirakan hal ini dan bersiap dengan meriam umbrellanya. Dengan ini Non-Rick tidak punya jalan keluar lagi dan seketika meriam dilepaskan. Hingga melenyapkan Non-Rick tanpa sisa. Bersamaan dengan hal itu, notifikasi menyebut bahwa bos pertama dari alam rahasia yaitu Non-Rick telah dikalahkan. Pembawa acara pun seketika heboh dan mengumumkan bahwa tim Universitas Oracle berhasil mengalahkan bos pertama dengan waktu 1 jam 15 menit dan memecahkan rekor. Mereka memimpin dengan selisih yang lebar. Lalu rekan Zhou Siwei dari Universitas Magic Spirit mengatakan bahwa mereka bahkan belum selesai dengan file Larvas. Universitas Oracle malah sudah mengalahkan bos pertama dengan begitu cepat. Zhou Siwei pun menyebut bahwa orang itu adalah orang yang sangat tidak normal. Rekannya pun bertanya apakah Zhou Siwei mengenal Cheng Qianmo. Di sisi lain, Huang Tian pun tidak terlalu kaget dengan hasilnya. Qianmo memang selalu cepat seperti biasanya. Lalu orang-orang yang berada di arena pun menyebut ini terlalu konyol. Mengapa Universitas Oracle begitu mengagumkan tahun ini? Seperti yang diharapkan dari si jenius Cheng Qianmo. Namun seseorang yang nampak tidak senang menyebut bahwa Qianmo masih curang. Universitas Oracle pasti curang. Di samping itu, Gu Zishan menilai ini tidak mengherankan. Qin Feiyu berpikir begitu tinggi tentangnya. Qianmo memang cukup mampu, dia benar-benar hebat. Kembali pembawa acara mengatakan bahwa tepat di belakang Universitas Oracle adalah Cloud Hagemon dengan waktu 1 jam 30 menit. Universitas Luo River juga telah menyelesaikan pembunuhan dan memperoleh tempat ketiga dengan waktu 1 jam 35 menit. Tempat keempat ada Universitas Blue Sky dengan waktu 1 jam 40 menit. Ini melampaui ekspektasi berdasarkan hasil sebelumnya. Tempat kelima ada Universitas Magic Spirit dengan waktu 1 jam 47 menit. Fei Yingguan pun menyebut bahwa Huang Tian itu tidak buruk, bisa masuk dalam 4 besar. Itu cukup hebat. Chang Yuseng pun mengatakan bahwa dirinya malu, universitasnya berada di posisi kelima. Tapi masih bisa masuk ke dalam top 5 masih patut disyukuri. Lalu Wu Suiking pun bertanya apakah karena keberuntungannya kembali bagus atau dia secara tidak sengaja memicu semacam mekanisme tersembunyi. Guru pun mengatakan kepada Wu Suiking bahwa alam rahasia masih jauh dari akhir. Mereka tidak bisa mendapatkan keberuntungan seperti itu setiap saat. Kemudian Wu Suiking pun bertanya mengenai kabar di pihak Wei Shen. Wu Suiking meminta dia untuk mendesak mereka untuk lebih cepat. Dirinya ingin melihat berapa lama mereka bisa terus tertawa. Guru tersebut pun meminta Wu Suiking untuk tidak khawatir. Mereka sudah sampai di lokasi. Lalu saat ini di benua apokalips di markas Everlasting Fig, Wei Shen pun mengatakan bahwa tembok kota di depan yang seharusnya menjadi kota Everlasting Qianmo. Li Yongsheng pun mengatakan walaupun mereka sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu, tanpa melihatnya secara langsung, dirinya benar-benar tidak mempercayainya. Anak itu benar-benar mendirikan guild berskala besar. Li Yongsheng pun bertanya mengapa dirinya punya firasat buruk. Wei Shen pun meminta Li Yongsheng untuk tidak khawatir. Alasan mereka membuang banyak waktu adalah untuk mendapatkan senjata pengepungan ini. Dengan benda-benda ini akan sangat mudah untuk menerobos. Hari ini mereka memiliki lebih dari cukup tenaga kerja dan peralatan yang dipersiapkan dengan baik. Dirinya ingin melihat bagaimana kota Everlasting Qianmo mempertahankan dirinya. Di samping itu, Gu Qian yang melihat kondisi di luar kota pun mengatakan bahwa sebuah tim yang beranggotakan sekitar 80 orang. Setengahnya berada di level 45.
Mereka memiliki 10 senjata pengepungan yang harganya lebih dari 10.000 masing-masing. Orang itu nih Yongseng benar-benar telah berinvestasi begitu banyak dalam operasi ini. Gu Qian menyebut nih Yongseng sebagai bocah bau dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang ada di dalam otaknya, selalu mengantisipasi musuh. Du Sue pun menyebut bahwa untungnya ketua guild sudah mengatur segalanya sebelum dia pergi. Dia benar-benar memiliki pandangan yang jauh ke depan. Gu Qian mengatakan sebuah guild level 4 selama musim ujian benar-benar kehilangan semua kekuatan tempur utama mereka. Hal aneh seperti itu hanya bisa terjadi di guild Everlasting Pack mereka. Gu Qian pun meminta semua orang di kota untuk menghentikan kegiatan mereka dan segera kembali ke pos pertahanan mereka. Everlasting Pack akan memasuki status pertempuran dan chapter berakhir.